1972. Dan Pak Mer sudah bersama kita dalam Financial Literasi Corner. Halo, selamat pagi Pak Mer. Pagi Kang Kujang. Kabarnya baik pagi hari ini? Alhamdulillah Kang Kujang. Saya selalu di sini sama Kang Kujang. Ya. Maka kapan olahraganya gitu. Ayo Pak Mer. Setiap Jumat ya? Jumat pagi. Jumat pagi aku, insya Allah lah Kang Kujang. Jam berapa? Jam 6:30 Pak Mer. 6:30, bis ngapain si Dedek lah aku kesini. Jalannya kemana? Jalannya rutenya berganti-ganti Pak Mer. Oh siap. Terakhir kemarin kita 10 kilo. Serius nih Pak Mer, serius. 10 kilo? 10 kilo. Sampai jam berapa tuh Kang Ujang? Sampai jam 8-an lah. 8-an ya? Oh siap. Insya Allah. Mau ngomongin olahraga, ngomongin financial. Berhubungan ini juga Kang Ujang. Kemarin menarik Kang Ujang, karena berhubungan nih. Boleh saya kutip pernyataan dari Aderai Kang Ujang. Iya. Karena hubungannya dengan materi kita juga, financial literasi itu. Menarik banget buat saya dan itu tamparan banget buat saya. Karena selama ini saya asik cari duit Kang Ujang. Tapi tidak memperhatikan isu yang disampaikan oleh Aderai tersebut gitu. Bilang gini. 2 poin yang saya dapat. Orang itu nggak akan terpaksa kalau nggak paham, Kang Ujang. Dia tidak akan terpaksa kalau nggak paham. Nah, contoh gini, saya nggak paham bahwa pentingnya kesehatan itu, maka saya nggak terpaksa gitu untuk olahraga. Oh nyambung. Iya. Jadi dapat banget itu, ketampar gitu. Jadi sebuah konsep dia pakai, orang tuh nggak akan mau jalanin terpaksa kalau dia nggak paham. Kalau paham itu kan why, Kang Ujang. Paham itu dalam arti kegunaannya Pak Mer ya? Ya betul. Kenapa dia harus melakukan itu? Akhirnya berdampak kepada kegunaan Kang. Gitu. Jadi dia nggak paham itu. Nah, yang kedua apa Kang Ujang? Dapat sekonsepnya. Konsepnya ini gini. Financial literasi dan healthy literasi gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia bilang gini. Orang berpikir kenapa lebih mengutamakan financial literasi? Karena dia berpikir dampaknya kerasa langsung. Iya. Jadi kita salah kelola uang nih Kang Ujang. Contoh kemarin kan kejadian yang saya dapatkan itu, saya langsung loss gitu. Kerasa dampaknya gitu, mewek gitu. Nangis Kang Ujang gitu. Tapi nggak divideokan kan Pak? Alhamdulillah jangan. Disebar pula sama Kang Ujang ya gitu. Langsung nangis Kang Ujang. Kenapa? Kejadian langsung kerasa akibatnya. Tapi kalau healthy literasi gitu, kesehatan itu nggak kerasa sekarang. Sekian tahun kerasanya gitu. Jadi lama Kang Ujang. Bagi saya statement dari Adera itu fully meaningful bagi saya gitu. Meaningful banget buat saya gitu. Kenapa saya bilang sangat bermakna buat saya? Karena dalam kenyataannya Kang Ujang, kita tuh kejebak sendiri gitu untuk melakukan sesuatu, dan kalau kita hubungkan dengan kesehatan kita jauh banget. Dan itu bahaya sebenarnya Kang Ujang. Nah jadi kenapa saya bilang saya tersindir sama Kang Ujang, ya saya mencoba untuk hidup lebih sehat, karena endingnya nanti ke financial literasi juga gitu. Tulisan itu saya bikin beberapa hari yang lalu, banyak yang komen. Betul Pak Mer gitu, selama ini apalagi teman-teman UKM kan mereka begadang kerjanya malam-malam kerjanya gitu. Nah, mungkin jadi, bahasa sederhananya begini ya Pak Mer ya, kita sekarang sibuk mengumpulkan uang, dan suatu saat uang itu habis lagi dipakai menjaga kesehatan kita atau menyembuhkan kita gitu. Betul sekali Kang Ujang. Itu jadi akhirnya kan loss juga jadinya kan gitu. Nah, hubungan dengan materi kali ini, sudahkah diajarkan karyawan untuk berinvestasi Kang? Iya. Dan itu salah satu investasi kesehatan. Nah, beberapa minggu lalu kalau salah, 2 minggu lalu lah. Sekarang hari apa? Jumat ya? Minggu sekarang ya? Sekarang hari Minggu. Hari Jumat itu salah satu mahasiswa S3 melakukan penelitian. Penelitiannya di industri otomotif Kang Ujang. Ini menurut saya penting sekali. Salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan itu apa? Work-life balance gitu. Work-life balance, keseimbangan dalam kehidupannya ya gitu. Nah, saya ngerasa dapat lagi nih ilmu di sini gitu. Bahwa di industri otomotif itu kinerja karyawan itu kan mereka tingkat pengerjaan mereka kan sangat-sangat akurat ya. Salah aja satu naruh simpan apa gitu, baut dan segala gitu, dampaknya luar biasa Kang Ujang gitu. Nah maka salah satu variabel yang diteliti adalah work life balance, bagaimana menjaga keseimbangan daripada ini. Lalu yang kedua self efficacy itu
efikasi namanya Kang Ujang. Itu menyangkut kepercayaan diri seseorang untuk menjalankan sesuatu itu gitu. Nah, ketika saya hubungkan dengan materi kata, oh iya betul ya, sejatinya perusahaan itu, manajemen itu mulai memperhatikan orang dengan cara mengajarkan mereka untuk berinvestasi. Nah, kan kemarin kita ada 3 kan investasi, investasi diri, investasi aset, investasi akhirat. Nah, dan ditambah kesehatan itu. Kesehatan dalam investasi diri. Oh, masuk ke investasi diri. Investasi diri, investasi kesehatan, kemudian investasi ilmu, leher ke atas, gitu. Itu masuk ke investasi diri. Nah, kalau begitu Kang Ujang, kalau kita hubungan dengan ini berhubungan ya. Jadi insya Allah Jumat besok lah, insya Allah saya kosong deh. Saya jadi jalan-jalan kita. Habis itu makan kupat tahu, makan nasi kuning, nasi uduk, gitu. Itu mah udah ritual, Pak. Ya. Ini Pak Igan harus wajib gitu. Aduh, saya lagi berusaha intermittent fasting Kang Ujang. Tapi masih di 12 jam sih. Iya. Belum berani ke 18.6. Jangan ikut masuk aja kalau pamer. Betul, kalau gitu mah aku Pak Kang Ujang makan, Pak Igan makan, aku minum teh tawar aja. Senang sekali Kang Ujang. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu ya gitu. Jadi investasi diri, investasi aset, investasi akhirat. Sama akhiratnya. Betul. Nah, kenapa saya hubungkan ini kan? Kemarin itu hari apa ya? Hari Rabu. Saya ketemu dengan beberapa teman yang kerja di beberapa perusahaan, 2 perusahaan nggak salah, perusahaan yang ada di Purwakarta. Beliau produsen ini semacam gas gitu Kang Ujang. Lalu ada lagi perusahaan yang machinery ya, alat elektronik gitu di Jalan Soekarno-Hatta, dekat sekolahan yang boleh saya sebut kan LP3I ya. Di sebelah LP3I katanya kantornya kan. Nah, menarik Kang Ujang, diskusi sama mereka, saya bicara tentang saya selalu ngasih pelatihan waktu itu, saya berikan materi sambil makan tentang financial literacy for employee gitu. Saya bilang ini, Kang, saya enggak gitu. Ada kesalahan mendasar buat kita selama ini. Apa Mer? Ya materi yang kemarin minggu lalu saya sampaikan Kang Ujang bahwa kita tuh sibuk bekerja gitu. Tapi tidak pernah berpikir kenapa kita bekerja. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita mendapatkan gaji, ngejar gaji terus gitu. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana mengolah gaji atau alias money management. Kaget mereka kan. Dia ada yang dari 2012 itu 13 tahun kerja di perusahaan itu. Yang lain ada baru 3 tahun, 4 tahun kalau salah ya gitu. Nah, saya lihat ketika saya sampaikan materi itu, mereka tuh antusiasnya luar biasa gitu. Animo mereka untuk belajar, mendengarkan materi yang saya sampaikan luar biasa Kang Ujang. Kaget saya. Kok jadi seperti ini ya gitu. Orang-orang itu jadi seolah haus gitu ilmu itu gitu. Ya. Nah, jadi saya pilih nih, ini menarik gitu ya, menarik banget ketika hal ini menjadi bahasan yang di luar materi utama gitu. Malah beneran, Pak, ajarin dulu kami ini aja deh. Ya itu nggak usah. Padahal kita belajar tentang apa coba? Negotiation for purchasing gitu ya. Negosiasi untuk tim purchase, pembelian lah gitu. Nah, jadinya bergeser tuh Kang Ujang. Bahasa itu. Jadi selama makan siang kita bahas itu gitu. Tapi ada yang menarik Kang Ujang. Hipotesis saya kemarin teh, memang satu pengalaman saya tidak pernah ada bagian HR yang mengajarkan tentang literasi keuangan. Kecuali beberapa bulan yang lalu di awal tahun saya diminta ngisi kepada sebuah perusahaan yang mengajarkan tentang literasi keuangan. Itu bagi saya menarik banget buat saya Kang Ujang. Keberanian mereka selama ini kan ngajarin tentang hard skill, soft skill gitu ya. Tapi dia nggak mengundang saya untuk tentang financial literacy. Banyak tuh Kang Ujang. Temuan saya itu mereka tuh satu pola pikir malah banyak pola pikir orang miskin gitu dalam kelola uang gitu ya. Ya, dapat duit langsung habis. Itu Kang Ujang. Jadi nggak sedikit pun Kang Ujang. Jadi dapat gaji 5 juta habis 5 juta, dapat gaji 7 juta habis 7 juta. Untuk apa? Untuk membeli sesuatu yang dia tidak inginkan sebenarnya. Ya, kebutuhan dia itu sebenarnya hanya sebatas
4 juta cukup gitu. Tetapi kenapa dia naik jadi 7 juta habis gitu. Ini permasalahan dasar. Jadi bagi saya PR besar kita sebagai pemilik perusahaan saat ini adalah ketika kita dituntut untuk bisa mengengagement karyawan itu dengan kita, tapi otaknya kemana-mana gitu. Kenapa? Pikirannya kemana-mana. Kenapa? Mereka belum aman dari sisi tata kelola uang. Jadi pola pikir mereka itu di perusahaan yang saya jalani ada pola pikir orang miskin gitu. Sebagian gitu. Tapi banyak nggak? Sebagian besar lagi di mana coba? Tebak. Pola pikir orang menengah. Orang menengah. Iya. Mereka tuh pola pikir orang menengah. Kalau dipilih di antara dua, memang dua-duanya nggak bagus ya. Tapi masih mending pola pikir orang miskin. Karena dia nggak punya hutang kan. Gitu. Orang menengah justru lebih parah di situ. Berhutang. Betul. Nah, saya bilang, kenapa teman-teman berhutang ya gitu. Tuh, jadi mikirnya gini, mereka itu malah kejebak dengan yang namanya gini Kak Kujang, menjebak ketika gajinya 5 juta, ya. Masih aman tuh waktu itu. Pola pikir miskin gitu. Tapi godaan itu muncul kapan Kak Kujang? Ketika pendapatan kita bertambah. Jadi 10 juta Kang Kujang, itu terjadi quantum leap, tapi quantum leap negatif gitu kan. Quantum leapnya adalah ketika dia gaji 10 juta, otaknya mulai liar gitu. Otaknya mulai liar. Mulai beli motor, ya, ganti kelas motor, nyicil gitu ya. Beli mobil, ganti mobil kelas nyicil gitu Kang. Beli HP, ganti HP tapi kelas nyicil. Akhirnya berapa Kang Ujang? Cicilannya itu bisa jadi 12 juta sampai 13 juta. Hanya untuk cicilan? Hanya untuk cicilan. Padahal kebutuhannya tadi bisa 4 juta lah. Kalau mau pay-pay lah 5 juta. Itu hidup dari mana Kang Ujang? Berarti 17 juta ya Pak? Bisa Pak. 7 jutanya dari mana? Nah, timbul kasus kedua untuk menutupi yang 7 juta itu di mana Kang Ujang? Coba tebak Kang Ujang. Ya pinjol. Bisa main. Kan pinjol tuh. Pinjol kan untuk nutupin 17 juta. Nambah lagi nggak bebannya? Nambah. Iya. Nutupin lah. Terus enak sekali itu seperti godanya setannya makin kenceng tuh Kang Ujang. Dari situ muncul lagi tuh keinginan ini lagi ya gitu, nambah lagi jadi 25 juta. Padahal pendapat cuma 10 juta, 15 juta. Terhutangnya 24 triliun. Iya, karena beberapa yang saya kenal gitu ya, mereka baru anak-anak yang baru masuk kerja. Betul. Ketika masuk kerja itu handphonenya ganti Pak Mer. Beli iPhone 15. Ya. Saya seyakin-yakinnya kredit itu pasti nyicil gitu. Pay later. Gitu Kang Ujang. Iya. Di sini lah Kang Ujang saya mikir gini. Kang Ujang tadi kita masak air panas ya? Iya benar Pak. Saya pengen minum teh Kang Ujang. Sama-sama kalian. Ini jadi saya gini, diskusi sama teman kemarin tuh memberikan gambaran utama buat saya gitu, bahwa sejatinya banyak teman-teman karyawan itu salah dalam hal pengelolaan keuangan mereka, dan ini berbahaya sekali gitu. Bisa dibayangkan sampai dia pensiun. Nah, endingnya gimana? Nah, saya mengenal teman-teman itu banyak calon pensiunan. Ya Allah, makasih Kang Ujang. Alhamdulillah. Ya. Kok saya Kang Ujang ngambilin sih, sayang harusnya ya gitu. Aman. Kwitansi nanti menyusul. Wah, setelah acara ini ya Kang Ujang ya. Nah, itu fakta Kang. Fakta banget. Jadi pas di perusahaan itu ngobrol santai gitu Kang Ujang, ngobrol santai gitu ya, 2 jaman, dan saya ngerasa saya banget dulu gitu. Kenapa Kang Ujang? Jadi disinilah titik kritis di mana kalau mau bikin perubahan terhadap bangsa ini, kan mayoritas pekerja itu yang sudah mapan. Ya mereka dapat duit gitu Kang Ujang, mereka sudah bekerja. Nah, cuman hubungan materi kita pagi ini adalah mereka tidak pernah mendapatkan edukasi tentang literasi keuangan gitu.
Nah, spesifiknya Kang Ujang, mereka tidak pernah diajarkan how to invest gitu. Yeah. Bagaimana mereka menginvestasikan gaji yang mereka dapatkan dari perusahaan, bonus yang mereka dapatkan, insentif yang mereka dapatkan, THR yang mereka dapatkan gitu. Itu adalah benefit-benefit yang didapatkan di perusahaan. Tadi malam Kang Ujang saya sempat bikin tulisan, tapi belum saya share ya. Kalau saya nanti kalau mau saya share ya gitu. Nanti lihat saja di status gitu Kang Ujang. Ini menarik tulisannya Kang Ujang. Ini karena sesuai dengan materi kita pagi ini sih. Udah saya upload tadi malam tuh. Sampai berseri Kang Ujang bikinnya. Jam 8 saya ngantuk banget Kang Ujang ya. Udah 8 malam kan di Jatinangor tadi malam. Habis itu bangun lagi setengah 9. Saya lanjut lagi nulis gitu. Saking ininya Kang Ujang. Kalau udah dapat ide kan, kalau kita dapat ide kan nggak bisa ditinggal Kang Ujang gitu. Nah tulisan saya tadi malam tuh nulis gini Kang Ujang. Ajarkan karyawan untuk berinvestasi dari awal. Ini. Jadi di dalam pembelajaran ini dan bahasan kita pagi ini jarang banget, bahkan tidak ada lah perusahaan yang concern ke situ. Padahal impactnya 3 Kang Ujang. Apa aja? 3 impact. Pertama, buat diri dia sendiri dulu. Bahwa si karyawan itu mulai bisa menata keuangannya gitu ya. Bisa mengelola keuangannya. Minimal ketika dia bermasalah dengan keuangan, dia masih punya dana lah gitu. Yang pasti endingnya ketenangan Kang Ujang. Yang kedua buat keluarga mereka gitu. Jadi ketika mereka butuh hal-hal yang penting, biasanya saya lihat kalau teman-teman karyawan itu punya kerangka berpikir yang benar dalam hal tata keuangan, bahkan berinvestasi, keluarganya relatif tenang juga karena dia kebutuhannya bisa ditutupi gitu. Yang parah banget ketika dia nggak ngerti gitu ya. Jadi saya bilang banyak juga karyawan yang uangnya itu di keep away gitu. Padahal kalau kita nabung itu salah besar gitu. Nilai uang turun. Penyebab nilai uang turun itu apa Kang Ujang? Ada 2. Salah satunya inflasi ya Pak Mir. Yang kedua apa itu? Gaya hidup. Konsumtif. Itu termasuk faktor yang menurunkan nilai uang kita Kang Ujang. Kenapa dibilang seperti itu? Betul juga ketika kita beli sesuatu kan nilai itu turun. Apalagi kalau kebiasaan kita congkel gitu ya. Akhirnya habis juga kan ya gitu. Betul. Nah yang ketiga perusahaan Kang Ujang. Temuan saya ketika sebuah perusahaan mengajarkan edukasi literasi keuangan, impactnya jangka panjang buat perusahaan itu gitu. Dimana karyawannya itu tidak ngeluh. Kang Ujang bisa bayangkan kalau punya karyawan tapi dia kekurangan duit, pasti satu-satunya cara dia pakai minjam ke siapa? Perusahaan. Iya. Cara pakai bond itu adalah mengajak, itu malah jelek Kang Ujang. Itu bagi saya perusahaan mengajarkan untuk karyawannya untuk berhutang. Tapi betul Pak Mir, ketika kita kasbon atau apapun itu ya, ketika kita gajian berkurang dari seperti biasanya, padahal uang itu memang sudah kita ambil duluan, pasti merasa bahwa cuman dapat segini gitu ya. Mentalnya berubah kan? Betul. Berubah. Betul. Nah di situ kalau dan kami akan terjadi demotivasi Pak Mas. Betul, efeknya ke motivasi Kang Ujang. Jadi tidak fokus gitu. Itu kami di Widatama nggak boleh banget. Di Widatama tuh nggak ada Pak. Jadi yang saya rasakan, saya bersyukur di Widatama tuh tidak mengajarkan untuk kasbon. Cukup-cukupin lah ya gitu. Kenapa? Ya betul Kang Ujang, persepsi ya langsung berubah gitu. Tapi jangan juga kasbon ke pinjol gitu Pak Mas. Jangan Kang Ujang. Ya akhirnya kan bagaimana kita pengelolaan keuangan sebenarnya Kang. Bagaimana sejatinya saya bilang gini, materi pelatihan buat karyawan salah satunya adalah literasi keuangan syariah. Untuk karyawan-karyawan baru ya gitu. Saya menyarankan gitu tuh. Kalau ada sahabat-sahabat kayak nih yang memiliki perusahaan gitu, ataupun khususnya orang teman-teman HR gitu. Saya salah satu materi yang perlu diajarkan adalah literasi keuangan. Itu sangat powerful buat perusahaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, lalu apa kan gitu? Kenapa sih gitu? Karena tuntutannya itu sekarang we are engaging with people gitu. Dimana mereka punya pikiran, mereka punya motivasi kan Kang, nggak bisa diabaikan, nggak bisa diabaikan gitu. Nah disinilah sejauh mana kita bisa punya kerangka berpikir yang benar gitu, untuk bisa membantu karyawan tersebut untuk bisa melewati fase-fase di mana mereka punya duit, tapi mereka tidak bisa
tidak tahu dan bahkan tidak mampu gitu memaksa diri mereka untuk berinvestasi gitu. Yeah. Ini edukasi yang nggak mudah pasti, tapi ini harus terintegrate. Nah, ada satu kasus di tulisan itu saya tulis, bagaimana teman-teman itu mulai berpikir bagaimana seorang teman saya dia punya karyawan konveksi, dia uang gajian karyawan itu dikip sama dia sebagian, yang kecil ya. Yeah. Lalu dia berinisiatif untuk beliin karyawan itu emas. Lalu pada momen tertentu, misalnya di momen Lebaran gitu ya, uang itu dibagikan kan? Bisa nggak kerjaan? Dibagikan uang tuh. Nah, maka dari itu membuat suasana bekerjanya lebih bagus gitu. Suasana jadi menarik Kang Ujang bagi karyawan tersebut. Nah, efeknya gimana? Efeknya dia termotivasi untuk bekerja, ya. Dia bekerja lebih giat, tuh dapat duit, dia tabung gitu. Nah, bagi saya ini sebuah contoh tidak sengaja waktu itu, ya, teman di Cirebon seperti itu, dia bisa melakukan itu gitu. Employee engagement-nya tinggi. Kenapa? Turnover-nya rendah jadinya. Lalu dia juga produktivitas mereka naik. Kenapa? Mereka senang, ada hope di ending itu yang dia. Ada harapannya. Saya dapat emas loh, meskipun cuma sekian gram ya gitu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan sahabat-sahabat sekalian? Sahabat-sahabat Kelight, waktunya kita sekarang back to basic gitu ya. Kembalilah ke dasar. We are going to talk about our future, especially about money gitu. Money management is an essential, is a mandatory. Manajemen uang itu sifatnya wajib gitu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sendiri gitu. Kalau nggak kita fail Kang Ujang. Nah, jadi itu yang why-nya sudah, when baiknya sekarang. Ya, jangan nunggu, semakin cepat lebih baik gitu. Benar ya, di masing-masing perusahaan kita gitu. Ya, kita punya lokus gitu, tempat di mana kita punya ekosistem namanya karyawan, dan itu bisa langsung kita coba gitu, nggak perlu nunggu sempurna dulu, jangan gitu. Ya, kalau perlu orang menjelaskan silakan panggil, misal kita di Radio Kelight nih, sahabat-sahabat Amar pengen sharing dong, silakan. Infoin aja gitu. Maka kita akan mencoba ngebuka pola pikir, dan ini gini, ketika pemilik perusahaan punya concern untuk membantu karyawannya bisa hidup lebih baik secara ekonomi, maka impact-nya akan kerasa. Itu yang harusnya. Jadi tidak lagi hanya concern-nya kepada peningkatan kapasitas hard skill-nya, marketing skill-nya, SDM atau operation atau keuangan. Tidak, jangan itu lagi. Disinilah kita memberikan satu ilmu dasar gitu. Why do you work with me? Kenapa kamu bekerja sama kita gitu? Nah, tentu udah dapat jawabannya. We are working with you to earn the money, dapat uang. So what are you going to do with your money gitu? Dengan apa yang kamu lakukan dengan uang kamu? Ya pasti jawabannya konsumtif. Kemarin satu kelas Kang Ujang, ada kalau salah 15 atau 16 orang. Rata-rata mereka punya pola pikir orang menengah. Itu masih muda Kang Ujang, masih muda banget. Ya masih S1 gitu, tapi dia D3 misalnya, dia udah bekerja Kang Ujang, dapat duit pakai untuk konsumtif. Itu Kang Ujang. Oke. Sebelum kita masuk ke how-nya ya. Oke, sahabat Kelight, kita masih ngobrol bareng Dr. Merisa Hendry dalam Financial Literasi Corner, bagaimana mengajarkan karyawan untuk berinvestasi. Silakan Anda bisa ikut berpartisipasi di 0812-203-1972. Ini sudah ada beberapa sahabat Kelight yang respon nih Pak Mer. Tapi kita lanjutkan dulu sebentar ya. Sedikit lagi Kang Ujang. Nah, Kang Ujang, sekarang how-nya gimana sih cara ngajarin karyawan untuk melakukan investasi? Ada yang unik Kang Ujang. Yang pertama menurut saya sih harus dirubah dulu persepsi mereka, dan ini berhubungan pola pikir gitu. Mindset ya. Betul, pola pikir mereka tuh, persepsi mereka terhadap investasi itu selama ini yang saya tahu investasi itu uang sisa gitu. Nah, jadi mereka anggap kalau nggak ada uang sisa nggak bisa investasi gitu. Termasuk nabung juga uang sisa. Betul sekali. Nabung juga itu. Padahal sejatinya sepersekian langsung potong uang kita tuh untuk investasi. Kalau gaji teman-teman tuh 5 juta, potonglah 20%. 1 juta tuh untuk investasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Paksakan diri gitu.
paksakan diri. Asli Kang Ujang, kalau kita nggak maksa diri nggak akan pernah ada waktu untuk berinvestasi. Paksakan, saya investasi. Nah, persepsi ini wajib kita rubah dulu. Tuh. Kenapa saya bilang wajib? Karena ini bicara saran investasi itu 2 Kang Ujang. Sabar. Setelah itu konsisten. Itu benar-benar kita untuk sabar gitu. Sabar nunggu. Ya kayak gini lah Kang Ujang. Kita masak mie gitu. Masa nggak menganjurkan lagi makan mie ya gitu. Kang Ujang sih masih sering makan mie ya gitu ya gitu. Iya Pak Mer. Kepepet. Saya makan mie-nya beda-beda merek Pak Mer. Jadi aman. Tuh kalaupun kan, satu merek beda rasa. Tuh gitu. Kan gitu. Ayamnya yang ngelesnya tuh gitu. Keren tuh jangan. Ketika kita masak mie kan sabar Kang Ujang ya. Panasin airnya dulu gitu ya. Lalu buka bungkusnya, lalu kita tunggu aduk sebenarnya itu kan Kang Ujang. Jadi saya merasakan kelemahan kita berinvestasi adalah ketika kita tidak sabar. Kita tidak sabar untuk seperti ya lebih utama saya selalu tekankan gini. Seringkali kita melakukan investasi tapi kita tidak tahu seperti perumpamaan. Perumpamannya apa juga? Perumpamaan kayak kita menanam pohon. Ya, tanamlah pohon kamu gitu loh. Kamu aja sekarang nanam pohon apa? Pohon kehidupan. Pohon harapan Pak Mer. Pohon harapan. Tapi yang konkret misalnya pohon mangga misalnya gitu. Pisang. Belum pernah. Maksudnya beberapa tahun ini. Ya, yang keinginan Kang Ujang. Oh, keinginan. Ya. Keinginan sih pohon durian Pak Mer. Ya, ketahuan ya gitu. Nah, Kang Ujang, nanam pohon durian kan butuh tahunan ya. Betul. Tidak bisa langsung seperti kita nanam bunga, lalu daunnya bunganya tumbuh. Nggak bisa kan gitu. Ya. Yang kita lakukan pasti nanam pohon bibitnya dulu Kang Ujang. Nah di sini setelah persepsi itu kita rubah, yang kedua tadi mental kita rubah juga gitu. Kesabaran dan konsistensi gitu. Sabarnya kan kita nanam pohon durian tadi sampai dia berbuah, lalu buahnya kita ambil, mau dimakan atau dijual. Yeah. Kalau orang sabar dia jual, bukan untuk dimakan gitu. Supaya dia dapat duit lagi. Ditanam lagi tuh pohon. Dapat gitu. Berputar ya. Yang kedua, yang ketiga, keempat, bisa dapat berapa puluh pohon gitu. Uang buat kita setelah dapat misalnya 100 pohon misalnya jangan gitu. Itu kan dapat tuh. Maka dari buah itulah kita bisa makan, menikmati hidup Kang Ujang. Itu harus jadi konsep. Saya dulu orangnya nggak sabar berinvestasi. Sekarang saya mencoba untuk sabar. Sabar dulu, sabar gitu. Ini pasti akan endingnya ada, hasilnya akan ada, yakin saya. Gitu. Jadi saya dulu saya tergesa-gesa orangnya. Nanti ajalah, lama banget sih gitu-gitu. Ini saya nggak sabar gitu. Yang kedua konsisten. Seorang yang mau berinvestasi itu, menanam pohon itu dia harus konsisten. Konsisten apa? Menyiramnya, belajar terus, memupuknya, membersihkannya gitu. Kayak gitu Kang Ujang. Jadi dalam ini mindset kita, pola pikir kita dan sikap kita berubah gitu. Itu yang kedua. Jadi kalau begitu perusahaan harus bisa membantu mengedukasi, merubah persepsi karyawan tentang investasi. Nah lalu apalagi Kang Ujang? Persepsi tentang jumlah investasi. Orang tahunya investasi harus gede-gede gitu. Harus besar gitu ya. Ratusan juta. Enggak. 10.000 juga bisa gitu. 10.000 juga bisa kita lakukan investasi itu. Asal kita mau gitu loh. Mau dan rutin. Cuman kan masalahnya orang tuh nggak konsisten Kang. Tidak pernah konsisten dengan apa yang mereka lakukan itu gitu. Sementara investasi itu membutuhkan konsistensi. Nah selanjutnya Kang Ujang, endingnya kemana? Endingnya nih, kita berinvestasi ini endingnya kemana gitu. Nah selalu saya tekankan, investasi itu endingnya adalah financial freedom. Ya, kebebasan finansial harus kita capai. Bagaimana financial freedom itu? Kondisi di mana kebutuhan dan keinginan kita sudah bisa kita penuhi sendiri. Nggak mikirin uang lagi gitu.
hasilnya dari mana? Hasil daripada investasi, passive income dan lain-lain gitu Kang Ujang. Nah, ke sana teman-teman karyawan itu harus diarahkan ke sana gitu. Endingnya adalah kita mencapai financial freedom. Ya, financial freedom itu adalah sebuah hal kebutuhan buat kita sebagai karyawan gitu. Nah, maka bisa dibayangkan sebuah perusahaan bagian HR-nya tapi tidak isu sampai ke sini. Kang Ujang, anak-anak milenial tuh, Gen Z itu turnover-nya tinggi banget. Ya. Tinggi banget turnover-nya. Maka salah satu ini bisa jadi engagement-nya juga gitu. Untuk kita mempertahankan karyawan-karyawan terbaik kita gitu. Untuk dapatin satu orang karyawan itu nggak mudah Kang Ujang tuh. Saya bilang anomali. Orang bilang susah dapatin kerja. Kalau saya susah cari orang kerja gitu. Ya. Tadi malam pun bahas sama tim Pamer, ini gimana ya, si ini mau keluar lagi, mau keluar juga. Aduh, saya. Tapi kadang-kadang mereka nggak terlalu mikir efek mereka keluar tuh, mereka dapat duit lagi nggak sih? Itu yang saya dapatin Kang Ujang. Ya, kadang-kadang orang itu benar-benar tidak pernah berpikir, oh mereka akan semudah itu dapatin duit ya gitu. Halo, kondisi lagi tidak baik-baik saja gitu. Yeah. Nah, dia tidak berpikir realistis gitu. Nah, jadi kalau bagi saya, ketika kita mampu mengedukasi mereka tadi, persepsi mereka, lalu mental mereka yang jaya gitu, bagaimana mereka ini adalah benar-benar butuhkan, nah barulah ajakan instrumen-instrumen investasi apa gitu. Kalau saya sih nggak jauh-jauh, saya termasuk orang konvensional gitu. Kalau saya ajarkan karyawan tuh dari emas aja dulu. Emas, meskipun orang bilang itu bukan investasi ya gitu. Dia hanya pelindung daripada inflasi gitu. Yeah. Tapi anak-anak tuh kan harus dibangun mereka suka dulu. Ikigai mereka harus dapat dulu di situ gitu. Mereka nyaman, seneng gitu Kang Ujang. Nah itu yang harus kita create dulu di teman-teman karyawan itu. Kalau mereka nggak seneng, mereka nggak akan mau. Yakin Kang Ujang? Yeah. Kalau mereka nggak seneng, mereka nggak akan mau. Nah ini menjadi bagi saya challenge buat manajemen perusahaan, bahkan pemilik perusahaan untuk mulai concern kepada mengenalkan emas. Gitu. Yeah. Wah kalaupun kita nggak bisa ya undang aja teman-teman yang ini emas ya kerjanya ya berbisnis itu gitu. Misal nyebut badan lembaganya bisa Pegadaian misalnya gitu. Bank-bank misalnya gitu kan udah ada juga mereka tuh mengedukasi tentang emas Kang Ujang. Nah, itu powerful banget, itu bermanfaat banget itu. Nah, yang kedua menurut saya adalah bagaimana mereka mengenal yang nama reksadana ya gitu. Reksadana saham lah misalnya gitu ya. Yeah. Nah mereka itu kan kumpulan-kumpulan saham tuh yang dikelola oleh manajernya, manajernya untuk mereka olah dan kita bisa mengoptimasi di situ gitu. Nah menurut saya ini penting sekali gitu. Bagaimana mereka bisa memahami itu dengan baik Kang Ujang. Nah baru ketiga saham, saya sih main di situ dulu. Ajarkan karyawan tuh saham. Karena apa dengan pola kayak gini mereka, tapi sahamnya jangan beli hari ini besok dijual, jangan gitu. Value investor aja. Seperti Warren Buffett di mana kita punya saham-saham perusahaan yang udah secara fundamentalnya bagus ya, teknikalnya juga bisa diukur gitu ya dan bagus gitu. Nah ini menjadi pilihan yang kita edukasi kepada karyawan. Yeah. Nah lalu bisa jadi yang tadi Kang Ujang kalau polanya emas tadi ada pihak HR atau keuangan yang memberikan kesempatan gitu ya, kesempatan waktu mereka untuk memfasilitasi pembelian emas buat karyawan tersebut gitu. Maka ini akan jauh-jauh lebih bermanfaat. Efeknya luar biasa gitu. Nah, selanjutnya yang saran saya juga Kang Ujang, teman-teman karyawan tuh punya biasanya aktivitas bisnis, tapi mereka nggak nyampein. Yeah. Misalnya pasangan hidupnya, istrinya, anaknya gitu, ataupun juga orang tuanya, ataupun dia udah punya sendiri gitu. Yeah. Jangan dihilangkan, biarin aja. Kalau bagi saya itu disupport. Kenapa saya bilang disupport? Karena disitulah mereka mulai mengenal hakikat daripada bisnis manajemen Kang Ujang gitu. Nah disinilah saya bilang ketika kita belajar tentang corporate entrepreneurship diperlukan karyawan-karyawan yang berpikir kreatif dan inovatif Kang. Yeah. Ya, nah dengan mereka menjalankan usaha mereka di masa mereka bekerja itu membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir mereka gitu. Nah ada yang menarik ketika saya membahasnya tentang bagaimana sejatinya
si karyawan itu bisa berdiskusi dengan kita sebagai founder. Tadi malam saya bahas juga tuh di depan teman-teman. Teman-teman kita kadang-kadang kita harus manggil diskusi informal dengan karyawan kita. Terus buat apa pamer kita? Diskusi lah. Kalau hakikat diskusi kan kita ada tanya jawab, ada yang kita tanya, biarkan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Ajak mereka berpikir, menurut kamu gimana? Menurut Kang Kujang gimana? Bukannya ini gini, bukannya gini. Itu akan melatih critical thinkingnya lah. Ya. Itu akan melatih critical thinking mereka gitu. Itu menjadi dasar juga Kang Ujang untuk membangun karyawan seperti itu gitu. Jadi ketika mereka punya bisnis gitu Kang Ujang sebagai pilihan investasi mereka itu akan membantu mempertajam diskusi tadi. Misalnya Kang Ujang punya, kita bergerak di bidang trading misalnya. Kang Ujang orang tua punya kebun. Nah kan itu ketika Kang Kujang punya masalah di kebun kan pikiran Kang Kujang berpikir tuh. Nah ketika ada masalah di kantor kepake nggak Kang? Kepake. Sangat kepake. Itulah sejatinya beberapa manfaat daripada karyawan itu diajak untuk berinvestasi gitu Kang Kujang tuh. Nah terus berinvestasi dalam diri kan tadi kita bahas investasi dalam diri ya Kang ya. Investasi diri itu investasi pengetahuan, investasi kesehatannya gitu. Ya disampaikan Adela tadi, seringkali orang lebih fokus kepada financial literacy, bukan healthy literacy. Kenapa? Karena di financial literacy langsung terasa dampaknya, tapi kalau healthy literacy tidak. Nah maka itu perlu juga karyawan diajarkan tentang bagaimana mereka menjaga kesehatan. Nah tadi saya bilang enak ya kalau di Widyatama, kami di Widyatama tuh di gedung PKN-nya ada fasilitas fitness kan, treadmill gitu, alat-alat untuk fitness gitu. Saya bilang, ini menarik nih, nah, perlu dimanfaatkan gitu untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Endingnya kan ke sana, bisa menjaga kesehatan daripada kalian semua. Itu Kang Ujang. Oke, menarik Pak Mer. Dan kita mulai menyapa sahabat-sahabat Kelet yang sudah hadir di WA di 0812-203-1972. Ini ada sahabat Patri. Ilmu investasi bagi karyawan tidak begitu mudah untuk diajarkan kata Pak Mer. Contohnya atau dicontohkan. Nah, apalah niatnya kembali ke pribadinya. Ada budaya, ada lingkungan, ada komunitas yang membendung diri karyawan itu sendiri. Setuju. Karena ada sebuah teori menarik. Saya ada teori yang saya pelajari kalau yang itu teori tentang perubahan sosial ya. Madura ya gitu. Atau penelitinya ya. Nah, memang untuk merubah manusia itu siapa lupa saya Kang Ujang? Patri itu merubah manusia itu memang tidak mudah. Nah, yang perlu dirubah tuh kita harus memanfaatkan lingkungan internal dan eksternal ya gitu. Nah, yang pertama dari lingkungan internal mereka tuh kita optimasi dari sisi bagaimana mereka punya persepsi mereka kita rubah dulu. Terus kita kasih mereka pengetahuan dan keterampilan, pengalaman bagaimana caranya untuk melakukan investasi tadi gitu. Nah yang kedua adalah motivasi Kang Ujang. Kita harus masuk ke motivasi mereka. Kenapa saya bilang perlu masuk ke motivasi mereka? Sepanjang mereka nggak tahu why-nya jangan pernah harap manusia itu akan mau berubah. Tapi kalau kita udah tahu why-nya, mereka paham why-nya, maka mereka mau berubah, malah mengajak kita untuk berubah malah Kang Ujang itu. Nah itu perlu juga gitu. Yang ketiga learning, cara pengajarannya juga perlu. Karena manusia itu untuk orang dewasa beda dengan orang anak-anak. Nah, mereka perlu andragogi Kang Ujang. Andragogi itu kita mereka konsep nyatanya seperti apa gitu. Nah lalu kalau penting juga masalah tentang personality-nya, kepribadiannya. Kita harus sesuaikan dengan kepribadian dia. Ya terakhir ada attitude. Nah itu dari individunya. Yang kita rubah sekarang dari lingkungan. Betul, lingkungan itu dari mana Kang Ujang? Lingkungan itu berhubungan dengan yang namanya family mereka. Family mereka juga kita arahkan untuk change ya, berubah ya. Nah lalu yang kedua dari mana Kang Ujang? Dari lingkungan sosialnya. Kita di perusahaan itu memberikan contoh langsung. Kita sebagai owner, manajemen harus turun langsung. Harus turun langsung. Jangan mereka akan berubah. Jangan Kang Ujang, tidak akan ketemu. Kalau mereka hanya merubah sendiri nggak akan ketemu. Nah oleh karena itu kita harus benar
terlibat juga di situ. Ketiga budaya. Nah, jadi kalau menjadi sebuah value, berinvestasi itu sebuah nilai, self value-nya naik. Dia, oh ya. Yang kedua punya belief, dia percaya bahwa investasi itu akan merubah nasib dia gitu. Yang ketiga berhubungan dengan apa? Dengan habit, kebiasaan. Jadi kita sebagai pemilih juga terlibat di situ, tunjukin bahwa kita juga sudah melakukan hal yang sama gitu. Saya terus berinvestasi juga gitu. Yang keempat, pakailah bahasa-bahasa yang mereka pahami, Kang. Jangan bahasa-bahasa tinggi itu. Pelajari mereka, teori konsep-konsep dasar gitu. Teori ekonomi, jangan. Pakailah bahasa-bahasa membumi di mereka. Apa investasi, apa itu aset, apa itu aset, apa itu hutang, gitu. Apa itu saham. Nah, itu saya terakhir jadikan itu sebagai komunikasi. Artinya terus-terusan kita mengkomunikasikan tentang investment. Nah, maka insya Allah kekhawatiran Pak Patri insya Allah bisa kejawab. Nah, disitulah teori perubahan Pak gitu. Itu Kang Ujang. Oke, terima kasih Patri. Ini ada sahabat Yuli di Laswi pamer. Bagaimana katanya supaya kita tidak tertipu investasi bodong? Terima kasih kan ya pamer. Menarik Pak Yuli, saya juga pernah kayak gitu. Investasi bodong gitu kan. Kalau bercanda gini ya Ujang. Nanti teman saya bilang, jangan pernah titip ya uang THR kamu ke ayah kamu atau ke ayah kamu. Kenapa gitu? Akan terjadi investasi bodong. Itu celutukannya gitu. Celutukannya menarik juga gitu. Kenapa gitu? Karena nggak akan balik-balik. Balik lagi. Udah masuk kantong ayah nggak akan balik-balik gitu. Nah, itu menarik. Teteh. Untuk saya bilang ini, investasi itu adalah aktivitas bisnis yang kita jalankan, dan itu harus punya ilmu gitu. Kita harus punya ilmu tentang investasi itu, Kang Ujang. Jangan sampai kita nggak punya ilmunya. Saya mau investasi di emas, saya harus ngerti emas. Oh, rupanya emas itu selain kelangkaan, tapi juga ada dan tanda kutip pihak-pihak yang mengendalikannya juga gitu. Tapi kita harus tahu gitu. Nah itu emas itu kan bertolak belakang dengan harga dolar gitu. Oh gini, nah itu kan kita harus punya ilmunya, Kang Ujang. Harus pakai ilmunya. Yang gak kalah penting apa coba, Kang? Pengendalian emosi. Pengendalian emosi. Apakah kamu gak akan pernah bisa jadi orang kaya kalau sepanjang kamu gak bisa ngelola emosimu gitu. Nah, apa maksud saya itu? Banyak orang gagal berinvestasi karena dia marginnya 10% sebulan gitu. Itu emosinya naik tuh. Betul. Tergoda Kang Ujang. Padahal itu nggak normal. Hati-hati dengan investasi yang menawarkan bunga tinggi. Itu kan pasti itu bisa dipastikan bahwa itu fail. Kita akan gagal. Gitu. Betul. Itu udah. Sebenarnya perbandingan kita kan bisa ngambil bunga bank aja gitu. Bunga bank aja patokan sederhana lah ya. Kalau rate-nya tidak terlalu jauh dengan deposito, dengan aman. ini Insyaallah risikonya masih aman lah ya gitu. Nah, bagi saya Kang Ujang itu adalah sebuah contoh bagaimana sejatinya kita sebagai seorang calon investor mulai berpikir sampai ke sana gitu. Nah, banyak orang ketika kita sudah bisa mengenal tahu produknya, tahu investasinya, itu bisa ngelola investasinya, itu jadilah mentor kan misalnya. Jadilah mentor untuk diskusi gimana kira-kira investasi ini gitu. Karena itu juga saya lakukan. Saya nggak hebat semua, nggak Kang Ujang, tapi saya selalu belajar gitu. Oh iya, investasi ini aku masuk, aku nggak deh. Nah, kalau ini nggak deh, nggak mau dulu gitu ya. Saya masih nahan diri gitu. Nah, sejatinya kita melakukan mitigasi risiko seperti itu Kang Ujang. Jangan lupa juga cari kalau mau saham ya saham-saham yang benar gitu gitu. Lalu manajer investasinya yang benar gitu kan. Kalau ada beberapa aplikasi juga kan. Legalitasnya juga. Betul, itu menjadi kunci. Yang disahkan oleh OJK ya. Iya, betul, diawasi OJK Kang Ujang. Hal itu harus menjadi concern kita kepada ajarkan kepada karyawan. Karena karyawan tidak tahu itu Kang Ujang. Maka tugas kita lah mengedukasi mereka. Jadi poinnya buat saya gini sih. Semakin ketemu Kang Ujang, semakin karyawan itu bisa belajar literasi keuangan, potensi dia sukses secara keuangan besar. Besar sekali gitu. Nah ini yang harus jadi perhatian buat para pemilik perusahaan. Itu Kang Ujang. Oke Mbak Yuli, terima kasih. Mudah-mudahan cukup lengkap.
jawaban dari Pak Mer. Ini Pak Sandi Kustejo, terima kasih infonya. Menyimak dulu Pak Mer dan Kang Kujang, baru turun dinas malam katanya. Oh, Masya Allah, Pak Sandi. Pak Sandi, sehat-sehat Pak Sandi. Sehat selalu Kang Sandi. Kemudian ada sahabat Nandi di Turangga. Selamat siang Pak Mer. Biasanya jawaban Kang Nandi nyeleneh nih, saya siap-siap dulu. Pertanyaannya suka out of the box Pak. Yep. Minggu lalu kan Pak Mer promo kain 10.000, benar kan Pak Mer? Saya lupa promo kain 10.000. Kain? Jangan-jangan salah nih. Kain? Enggak ya. Minggu lalu kita nggak ada bahas kain deh. salah topik kali. Ya. Kita nggak ada bahas kain nih kemarin ya. Pak Mer, Kang Kujang mau menanam durian. Kang Kujang sedang mencintai masa depan kali ya. Memang masa depan harus dicintai Kang Nandi. Masa depan tapi berduri gitu. Oke, turun Kang Nandi. Enggak, saya nggak bahas kain. Saya juga lupa. Ya, kita nggak ada bahas tentang kain ya. Kang Nandi. Oke, dari Kang Sony, kalau saya selalu berikhtiar dalam menyisihkan pendapatan katanya Pak Mer, walaupun kecil, untuk membiayai pendidikan putri kami. Karena kalau putri kami bisa menimba ilmu di perguruan tinggi, insya Allah putri kami lebih siap menerima tantangan, lebih siap mengisi kehidupan. Karena ilmu bisa memudahkan dalam meraih kebaikan. Karena keturunan kita juga harus dipersiapkan agar bisa sejahtera dan lebih baik dari kami orang-orang tuanya. Hatur nuhun pencerahannya Pak Mer. Sama-sama Kang Sony. Ya, hatur nuhun Kang Kujang atas ketawanya. Kang Kujang tetap aja gitu. Ini masih ada sih, nanti disambung ya Kang Sony. Mungkin bisa dibahas yang ini dulu Pak Mer. Tentang investasi walaupun kecil untuk menimba ilmu. Itu Kang Ujang tadi. Bagi saya investasi itu sangat-sangat aman ya Kang Ujang ya gitu. Dimana kita perlu memiliki yang namanya istilahnya Kang Ujang pemahaman ya investasi ke anak ya gitu. Salah satu yang paling berharga adalah investasi buat anak kan Kang. Jadi kita tidak memikirkan sebentar Kang Ujang. Kita seringkali melupakan investasi buat anak. Saya bilang gini. Tapi mungkin konsep investasi itu bukan berarti nanti setelah anak kita berhasil kita ambil hasilnya. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu Kang Ujang. Minimal itu adalah kebaikan yang kita tahu. Kita berkeyakinan banget anak itu titipan Allah gitu. Dan setiap anak punya rezekinya masing-masing ya gitu. Tugas kita adalah sebagai kepala keluarga adalah menjemputnya. Nah pertanyaannya setelah kita jemput datang bisa kita kelola nggak gitu. Itu pertanyaannya gitu. Bagi saya ya bicara tentang bagaimana kita dengan anak itu menjadi titik kritis sebenarnya. Titik kritis di mana kita perlu melakukan istilahnya gini, menanam sesuatu ke anak itu adalah sebuah kebutuhan. Nah saya akhir-akhir ini kerasa banget ketika anak itu udah mulai kuliah dan saya punya 2 anak dan mereka butuh uang dan saya rasa ada aja jalannya Kang Ujang. Cuman tadi sejauh mana di persepsi saya, karena jangan sampai ada juga keluarga itu kan bukan itu urusan anak mah ya gitu. Ini uang saya sakit nih. Saya bilang ini Kang Ujang, punya duit alhamdulillah ada. Terus kalau saya beliin sesuatu bisa, tapi saya lebih mikir ke anak gitu. Saya udah bilang ke anak saya, nak, jangan pernah harap ayah akan kasih kamu rumah, mobil, tanah gitu. Kenapa? Ayah emang gak punya. Tapi yang ayah berikan sama kamu adalah ilmu. Bisa jadi dengan ilmu itu kamu dapat rezeki, bisa beli tanah rumah yang lebih bagus mungkin yang bisa ayah belikan sekarang. Jadi saya jor-joran aja buat anak Kang Ujang. Saya mau beli tanah bisa Kang Ujang, getar-getaran bisa. Tapi anak nih contoh, anak satu di TB teknik lingkungan, yang kedua mau masuk, dia berharap banget bisa masuk ke Unpad kedokteran. Kan kebayang tuh uangnya tidak sedikit. Buat saya yang kerjanya sebagai seorang dosen Kang Ujang, itu cukup bagi saya challenging banget buat saya. Tapi kalau saya berasal dari orang kaya, uangnya udah miliaran segala gitu, itu mah cincai ya Kang Ujang. Jadi saya hanya fokus bagaimana nih saya mencari uang ya bagi saya ini investasi buat anak saya gitu.
Syukur mereka udah selesai kuliah nanti udah nggak perlu minta lagi uangnya ke saya kan. Ya, minimal tidak menyusahkan orang tuanya. Betul akhirnya ke sana. Tapi bagi saya this kind of investment. Tapi saran saya investasinya itu jangan langsung merasa langsung dikasih uang. Supaya kalau bisa uangnya dikelola dulu gitu supaya uangnya bisa beranak pinak gitu kan. Jadi ketika anak itu kuliah mereka udah punya hasilnya kita ambil dari itu aja kemudian hasilnya kita ambil dari investasi tadi gitu. Itu memang sebuah hal yang mindset kita juga bahwa buat anak kita siapkan uang untuk investasi ke mereka. Itu Kang Ujang. Oke, terima kasih Kang Sony. Mbak Dia juga terima kasih jempolnya. Kemudian ini ada sahabat Dewi. Memang benar Pak, hanya yang mampu sabar yang dapat merasakan manfaat investasi. Saya invest LM atau logam mulia sejak 2004. Hanya gramasi kecil per tahun dengan cara cicil. Sekarang udah 2 juta 2025 anak ingin beli HP Apple digigit. Alhamdulillah tidak nyicil katanya. Tapi menjual LM yang dulu beli hanya senilai 5 juta. Dulu 5 juta sekarang penampunan itu luar biasa. 2004 300 ribuan ya 1 gram ya. Sekarang hampir 2 juta. 2 juta 100 kemarin. Tembus. 2 juta lebih. Udah lebih Pak ya. Itu yang sabar itu ya. Sabar. Orang investor kalau dia nggak sabar ini. Kan sabar itu bagaimana dia mengelola emosi sebenarnya. Dia kelola emosinya dengan baik, lalu dia tidak akan terpengaruh karena tekanan dan lain-lain gitu. Nah, inilah poin utama ketika dia menjadi seorang investor Kang Ujang. Nah, sejatinya investor tuh bisa mengelola emosinya gitu. Nah, ini juga perlu kita ajarkan buat karyawan kan. Diajarkan kenapa? Lagi BU lah gitu. Maka dilepas tuh emasnya kayak gitu. Padahal nggak butuh-butuh amat gitu. Ternyata hanya 100 ribu rupiah Pak Mer. Tuh. Pada tahun 2004. Masya Allah. Itu nggak Ujang? Iya. Kalau bisa berapa? 2000%. Betul. 2000%. 2000% ya. Kalian bisa bayangkan. Bayangkan kan? Artinya nyata gitu. Cuman ya saya masih ingat juga tuh Ujang beli cincin nikah dulu 2003 terus nikah beli cincin tuh 1,6 kalau salah 800 ribu ya. Kemarin udah coba dilihat kalau salah berapa dua-duanya dinilai kan waktu kita sampai 16 juta 1,6 tuh 10 kali lipat. Karena dia ini emas ini cincin. Perhiasan ya. Perhiasan. Memang ada biaya. Betul, nilai kan beda Kang Ujang gitu. Biaya. Kalau LM kan bisa kebayang. Itu saya tanya berapa tahun yang lalu loh Kang. Betul. Masih emas di angka 14. Iya. Jadi cincin nikah itu saya kan nggak pakai karena pakainya yang perak nih. Perak ini Kang Ujang kan kita laki-laki keyakinan saya nggak boleh pakai emas gitu. Itu dia. Terus saya tanya ini berapa? 16 juta. Jadi satu cincin itu 8 juta. Iya. Padahal beli 800 ribu. Betul. Artinya apa? Nyata kan gitu. Itu kan jadi notice buat kita bahwa memang butuh kesabaran sahabat-sahabat sekalian gitu. Ya Warren Buffett aja nanam uangnya berapa itu. Seorang Warren Buffett tidak selalu untung, dia juga bahkan sempat rugi. Nah, tugas kita adalah membangun kebiasaan ini. Nah, karena kita kembali ke tema kita, kan di sinilah peran daripada perusahaan, manajemen perusahaan untuk mulai concern gitu, mengajarkan how to invest. Prinsip-prinsip investasi kan prinsip investasi nggak boleh rugi, ya, nggak boleh rugi itu investasi. Nah, itu jadi notice buat jadi sahabat-sahabat sekalian. Apalagi buat sahabat-sahabat yang masih bekerja, boleh kalau usulkan ke manajemen, boleh nggak kami diajarkan tentang literasi keuangan gitu. Saya rasa manajemen akan berpikir gitu untuk menerima usulan dari teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman belajar sendiri mungkin susah.
Tapi kalau dibayar perusahaan selain gratis, selain gratis dari perusahaan juga bisa memfasilitasi ya gitu. Fasilitasi gitu. Manfaatnya bagi perusahaan juga nyata. Signifikan, signifikan Kang Ujang. Kenapa? Signifikannya karena karyawan itu juga produktivitas mereka naik Kang Ujang. Sense of ownership-nya, rasa memiliki kepemilikan terhadap perusahaan itu gede banget gitu loh. Dia akan fight for the company, dia akan berjuang untuk perusahaan itu gitu. Nah jadi bagi saya harusnya di notice buat dua pihak Kang Ujang. Satu buat teman-teman pemilik perusahaan, ajarkanlah tentang literasi keuangan karyawan. Ini simple tapi efeknya menggunung gitu, luar biasa. Nah buat karyawan rasanya nggak asing juga lah. Soalnya kan ke bagian manajemen, boleh nggak kami difasilitasi belajar tentang literasi keuangan? Contoh aja kan kemarin saya ngitung Kang, ngitung yuk financial freedom Akang berapa gitu. Dengan rumus yang kemarin 3%, kebutuhan kali 12 bagi 30. Karena kebutuhan mereka tuh di 5 juta, dapat 2M. 2M ya, betul. Kan mikir Kang Ujang tuh, ini gimana cerita saya dapat 2M nih. This the starting point-nya di sini Kang sama gitu. We never think about our ultimate goal, bekerja itu untuk apa? Hanya kerja rutin gaji tanggal 1 gasuk gitu. Itu doang kerja. Tapi kita tidak pernah mikir berapa target 2M dengan pengeluaran tiap bulan tuh 5 juta yang nggak bisa diabaikan Kang kerja. Wayahnawe gitu. Nah oleh karena itu harus nyata dan bisa di manage dengan baik. Itu Kang Ujang. Oke. Ini tambahan dari Kang Sony. Pak Mer mau bertanya, saya mau merubah hal menabung. Saya akan menabung ke celengan. Kalau sudah 1 bulan dibuka dan dipindahkan ke tabungan ke koperasi, katanya Pak Mer. Sekalian bayar iuran wajib. Karena uang yang ditabung di koperasi yang menerima manfaatnya semua anggota. Koperasi contoh anggota yang mau pinjam tidak terbatas lagi. Karena koperasi menurut saya solusi banget untuk mendorong kesejahteraan keluarga kita. Betul. Apakah yang akan dilakukan saya sudah baik, katanya Pak Mer? Ada prinsip yang harus dilakukan. Pertama Kang Ujang, kita spreading uang kita jangan di satu titik ya. Jangan menyimpan telur di satu keranjang. Nah, kalau saya Kang ini yang saya perhatikan nanti adalah tata kelola koperasinya. Nah itu betul. Jadi karena nasib koperasi itu sangat tergantung ke pengurusnya Pak. Pengurusnya gitu Kang Ujang. Jadi kalaupun memang diawasi OJK ya, gitu, tapi sudah sekarang sudah Kang Ujang. Itu harus benar-benar di kompetensi pengurusnya itu, pengurusnya jadi kritis ya. Beda dengan bank ya. Kalau bank kan mereka sarannya sangat rigid banget kan gitu. Nah, bagi saya jangan taruh di satu titik gitu. Ya, yang kedua, karena gini Kang Ujang, koperasi itu kan bukan saya underestimate tidak gitu ya gitu. Karena saya juga dulu pengurus koperasi juga gitu. Jadi kata pengawas malah, saya mikir gini, ini bicara kapasitas dan kapabilitas gitu. Bisa jadi untuk periode ini pengurusnya bagus gitu. Periode setelahnya? Belum tentu. Kan itu jadinya. Saya malah nggak terlalu ini ya Kang Ujang, karena konsepnya adalah investasi. Saya sih saran Kang Sony tadi ya, Kang sebagian boleh, tapi jangan semuanya. Kenapa ya? Ya tadi perumpamaannya jangan pernah simpan telur dalam satu keranjang. Ketika terjadi masalah ya keranjangnya hancur semua, telurnya hancur semua. Dalam keranjang tersebut. Nah ini bahaya gitu Kang Ujang. Jadi kalau itu bagi saya lebih baik diversifikasikan. Diversifikasikan sehingga kita bisa merasakan kalau ini di sini security-nya segini, security-nya gini gitu. Kalau di sini kita bisa secure di sini gitu. Nah itu akan membuat uang kita relatif lebih aman. Itu Kang Ujang. Oke. Pak Mer, kita masih punya waktu 5 menit. Oke. Baik Kang Ujang. Dan WA sahabat Kilat sudah kita bacakan semua. Oke, alhamdulillah. Kang Ujang, dalam kerangka kita sharing session dalam program Financial Literacy Corner,
kita menyadari sekali bahwa yang menjadi titik kunci saat ini mengamankan umat ya atau rakyat Indonesia itu adalah karyawan gitu. Karyawan adalah bagian daripada warga Indonesia yang punya istilahnya ini, punya kemampuan gitu untuk melakukan pengelolaan uang karena mereka punya uang dan kemampuan untuk melakukan investasi, baik investasi diri, investasi aset dan investasi akhirat. Nah, bagi saya buat sahabat-sahabat sekalian, kalau saran saya mintalah ke manajemen untuk diberikan difasilitasi untuk belajar tentang literasi keuangan. Gitu. Kita pun siap insya Allah ya Kang Ujang di program Financial Literacy Corner ini untuk datang ke perusahaan Bapak dan Ibu untuk sharing ya gitu. Nah, yang kedua, buat manajemen atau pemilik perusahaan spare your training program untuk develop your people gitu. Kenapa? Mereka butuh itu dan insya Allah ketika mereka jalankan itu hasil financial literasi akan berdampak pada perusahaan. Nah, ini yang jadi titik kritisnya. Oleh karena itu, pertama, rubahlah persepsi mereka tentang investasi. Investasi itu bukan dari uang sisa, tapi bagian daripada gaji. Ya, investasi itu akan akan jangka panjang gitu. Yang kedua, Kang Ujang, investasi itu butuh konsisten dan sabar gitu. Itu yang perlu. Yang ketiga ya ajarkan mereka langsung tentang investasi, mulailah dari emas gitu ya. Bisa jadi investasi pada diri juga perlu diajarkan tentang kesehatan, investasi tentang pendidikan. Itu menjadi penting ya gitu. Lalu mulai saham, reksadana, lalu ke bisnis. Itu Kang Ujang. Oke. Terima kasih Pak Mer. Sama-sama Kang. Banyak insight yang kita dapatkan juga. Terima kasih sahabat K-Lite yang sudah ikut berpartisipasi hari ini. Oke, ini Kang Sony, terima kasih Pak Mer pencerahannya, inspirasinya juga katanya. Alhamdulillah. Oke. Dan ada sahabat Dani juga di Cimahi. Terima kasih jempolnya. Kita akan suka kembali di minggu depan ya Pak Mer ya. Insya Allah di jam yang sama. Tetap akan Financial Literacy Corner jam 9.15 sampai 10.15 kita nambah hari ini. Betul. Alhamdulillah.